desain rumah tinggal ya. Dengan pertimbangannya maka akan menghasilkan suatu rancangan rumah tinggal yang sehat dan nyaman. Jadi karena Indonesia beriklim tropis, maka sejatinya dalam desain seyogyanya, dalam desain bangunan kita harus bisa memanfaatkan iklim tropis. Nah, kelebihan maupun kekurangan kita harus mengetahui. Jadi kita bisa mengatasi kendala-kendala yang ditimbulkannya. Iklim tropis diketahui mudah merusak banyak material bangunan, seperti baja dan kayu. Kelembaban udara, panas sinar matahari, dan curah hujan yang tinggi harus diatasi dan dimanfaatkan dalam perencanaan, khususnya rumah tinggal di Indonesia. Curah hujan yang tinggi membuat baja mudah berkarat dan membuat kayu mudah lapuk. Arsitektur tropis. Arsitektur tropis adalah wujud perancangan suatu lingkungan binaan yang memperhatikan kondisi alam tropis. Ya, namanya saja arsitektur tropis. Ya, kondisi alam tropis yang berupa sinar matahari yang melimpah, curah hujan, dan kelembaban tinggi. Arsitektur tropis adalah upaya menciptakan bangunan yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan tropis, sehingga nyaman ditinggali bagi penghuninya. Oleh karena itu, arsitektur tropis menggunakan lapisan finishing yang lebih banyak, seperti cat dan coating. Desain arsitektur tropis yang baik harus dapat mengatasi kelembapan pada ruang. Panas matahari tidak langsung masuk dalam ruang dan air hujan tidak tempias masuk ke dalam rumah. Arsitektur tropis mengusahakan mampu beradaptasi secara otomatis tanpa adanya tambahan energi yang diperlukan, termasuk mengurangi penggunaan AC dan lampu pada siang hari. Itu tujuan dari arsitektur tropis itu. Jadi prinsip desain arsitektur tropis dan feng shui dalam hal ini, dalam arsitektur tropis ini yang menjadi fokus utama adalah menciptakan bangunan yang mampu beradaptasi dengan baik, tadi sudah disebutkan, terhadap lingkungan tropis sehingga nyaman ditinggali bagi penghuninya. Prinsipnya ada pula arsitektur tropis mengusahakan bangunan akan menjadi pasif, artinya dapat beradaptasi dengan secara otomatis secara desain ya, jadi tanpa adanya tambahan energi. Jadi mungkin bukan yang banyak atau angin-angin yang cukup, penempatan yang sesuai, yang pas, maka udara dapat bisa keluar masuk selama 24 jam. Dan pada siang hari dengan bukan jendela yang cukup, kita dapat membaca tanpa dengan bantuan lampu. Nah, itu tujuannya arsitektur tropis. Ada 3 kenyamanan dalam menciptakan rumah tinggal, yakni nyaman termal. Jadi nyaman termal itu kondisi udara dalam ruang tidak panas maupun dingin. Nyaman audio, yaitu bila rumah tidak bising. Nyaman visual, yaitu cukup berada dalam ruangan. Ya, itu 3 kenyamanan yang dalam menciptakan rumah tinggal. Nah, tips merancang rumah itu tingginya untuk mencapai 3 kenyamanan itu, tinggi lantai dengan plafon idealnya 2,5 meter. Berapa 2,5 meter? Pintu itu sekitar 210. Angin-angin kalau itu dia pintu gendong 210 tambah 30, mungkin dia sekitar 240. Ya. Jika tambah angin-anginnya 30 cm ya krepiak di atas jendela itu 30 cm, maka 240. Sisa 10 2,5 pas ke plafon. Jadi memang sebaiknya angin-angin atau lubang untuk penghawaan itu sebaiknya dekat dengan plafon. Jika dengan dekat plafon, maka udara panas yang dari bawah itu selalu bergerak ke atas. Makanya jika bergerak ke atas, maka dia akan didorong keluar oleh udara luar yang masuk ke rumah tersebut. Ya, itu kenapa kok sekitar 2,5 meter, hanya 2,5 meter. Pertukaran udara dengan meteran silang, ya, bisa mengalir selama 24 jam. Saya alami tips merancang rumah ini ya. Saya alami masuk ruang cukup, tempias air hujan dapat diatasi dengan terjang lebar, taman atau zona hijau sebagai penghalang kebisingan ataupun polusi. Ya, sumber bising ya. Kalau kita lihat sumber bising pasti dari luar. Dari jalan, orang jalan di depan rumah kita, mobil, kendaraan yang berlalu lalang,
di depan rumah atau di samping rumah kalau itu posisinya pertigaan hook ya. Nah, untuk mengatasinya maka dapat diredam dengan membangun dinding pagar. Nah, jika kita ada pagar bumi ya, nah, tidak tinggi sekali, tetapi sedang cukuplah sekitar 1 meter, 1,5 meter itu maka dinding pagar itu bisa memantulkan memantulkan suara. Juga misalkan pohon sebagai penghalang suara. Jadi mungkin dipasang juga menghias taman di dalam itu dengan tanaman, maka dia sebagai buffer ya, sebagai penghalang ya, penghalang suara. Penggunaan tritisan lebar maupun cantilever di atas jendela selain untuk mengatasi tempias air hujan juga sebagai pelindung dari sinar matahari yang langsung, sehingga otomatis tidak menimbulkan silau ya. Dengan tritisan yang lebar, tempias air hujan itu tidak mengenai dinding ya. Tidak mengenai dinding, mungkin yang paling bawah bisa kena, tapi untuk tidak terlalu banyak. Nah, makanya dia digunakanlah tritisan lebar. Memang kita tritisan itu tidak bisa melindungi seluruhannya kalau begitu dia tinggi. Makanya pada jendela biasanya tetap ditambahi dengan cantilever ya, beton-beton tipis ya, 7 cm itu mengarah keluar mungkin bisa sekitar 0,5 meter. Ya. Bisa di atas saja atau kiri kanannya juga. Jadi memang itu sudah selain fungsional juga mode ya, itu juga berkaitan dengan mode. Jadi mode atau gaya dari rumah tinggal tersebut. Ya, kalau kita melihat ilustrasi ini, maka udara panas itu naik ke atas. Ya, udara panas naik ke atas. Jadi kalau kamu misalkan punya rumah tinggi plafon itu katakan 3-4 meter. Tetapi kamu masang angin-anginnya itu rendah, maka udara panas itu tetap ngumpul di atas. Dia tidak bisa terdorong keluar. Malah dia akan mengumpul dan pengap gerah itu panas rasanya. Tapi berbeda dengan jika angin-angin itu mepet dekat plafon, biarpun dia rendah hanya 2,5 meter, tetapi udara panas bisa terdorong langsung keluar. Ya. Jadi kalau misalkan, terus kalau mau tingginya 4 meter ya boleh bisa saja. Jika tingginya 4 meter, otomatis angin-anginnya jangan menyatu dengan jendela, dia lepas sendiri-sendiri. Jendela bawah, kan jendela tidak bisa tinggi-tinggi banget. Ya. Nah, angin-anginnya di atas, mepet itu. Kita lihat jika pada bangunan kolonial itu, kan ada kotak-kotak itu, kotak-kotak. Udara itu itu kan posisinya mepet-mepet pada plafon. Ya, jadi dia fungsinya memang berfungsi. Tapi kalau yang gambar sebelah kiri, angin-anginnya nggak begitu berfungsi karena udara panasnya ke atas. Nah, sekarang kita bicara feng shui. Kita tadi tropis. Nah, feng shui sendiri. Sekarang kalau feng shui adalah ilmu yang digunakan untuk menganalisa kelancaran energi. Itu dulu ya saya sebutkan. Ini kalau saya mengulang, feng shui adalah keharmonisan antara energi lingkungan alam dan manusia sebagai penggunanya. Jadi di sini sudah 2 orang menyebutkan bahwa hubungan dengan alam lingkungan. Begitu berhubungan dengan alam lingkungan, otomatis kita akan teringat posisi kita berada di iklim tropis. Nah, kalau kita berada di iklim tropis, supaya tidak terpengaruh dampak buruknya, maka kita harus mendesain secara tropis, yaitu dengan aspek tropis. Ya. Feng Shui adalah ilmu untuk hidup harmoni dengan tanah yang ditempati. Itu Skinner yang berbicara. Feng Shui adalah pengetahuan Cina kuno yang menjelaskan bagaimana hidup harmonis dan seimbang dengan lingkungannya. Laki-laki dengan lingkungannya. Ya.
Secara hurufiah, feng shui adalah angin dan air. Karena manusia adalah sesuatu yang dijadikan dari alam, maka rumah dan makam harus selaras dengan angin dan air. Ya, rumah ya dan makam. Nah, terutama ini rumah ya, kenapa dia dan makam? Karena itu sudah dengan budaya, dengan etika tradisi. Jadi mereka betul-betul menghormati dalam Tionghoa itu warga itu sangat menghormati leluhurnya. Makanya mereka juga akan sangat memperhatikan posisi dari makamnya. Jadi maka disebutkan di sini bahwa rumah dan makamnya harus selaras dengan angin dan air, atau selaras dengan daya-daya alami atau daya-daya yang alam yang ada. Feng Shui ilmu yang menambahkan dan menyituasikan sebuah rumah. Ini Ronald Knapp. Dan yang terakhir adalah Feng Shui adalah ilmu yang berhubungan dengan energi lingkungan hidup yang akan membantu kita mencapai tujuan-tujuan. Jadi membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Feng Shui adalah pengetahuan dan seni pengelolaan energi, lingkungan alam, dan keharmonisan. Di sini disimbolkan itu ya, pengetahuan, seni, pengelolaan energi, lingkungan alam. Nah, lingkungan alam di sini adalah lingkungan alam sekitar kita. Karena kita hidup di negara tropis, maka alam di sini adalah alam tropis yang dimaksud. Kenyamanan termal ya, kan ada 3 ya. Nah, salah satunya adalah kenyamanan termal. Ada sebuah kondisi di mana secara psikologis, fisiologis, dan pola perilaku seorang merasa nyaman untuk melakukan aktivitas dengan tertentu di sebuah lingkungan ya. Nomor 2, aliran udara melalui bangunan. Kalau kita lihat di sini, bagaimana aliran udara itu dalam ruang itu mencoba dialirkan keluar, bagaimana mengarah keluar. Ya. Radiasi panas atau disebut radiasi kalor ada radiasi yang dipancarkan dari suatu benda sebagai akibat suhunya. Contohnya begini, jika kita di teras, kita di rumah kita ya, rumah kita teras di depan itu cukup lebar ya, katakan sekitar 2 meter. Nah, otomatis dia bisa pakai keramik atau pakai apa. Nah, kalau itu terbuka, maka begitu siang hari teras itu kena panas, maka dia panas radiasi ya. Panas dari keramik itulah yang disebut radiasi. Dan itu bisa masuk ke dalam rumah. Karena tertiup angin kan dia masuk, kalau ruang terbuka, pintu terbuka maka masuk, ruang tamu masih panas. Masuk ke ruang tamu maka masuk ke dalam ya. Itu adalah radiasi. Nah, untuk itu kenapa teras sebaiknya dia berkanopi. Kalau berkanopi makanya panasnya itu tidak masuk, tidak langsung mengenai lantai teras. Ya. Ciri-ciri arsitektur tropis. Nah, kita sudah tadi mengenai arsitektur tropis. Sekarang ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri arsitektur tropis, overstack atau tulisan lebar, ya, dia mencegah tempias atau silau. Teras yang beratap, nah tadi teras yang beratap ya, karena mencegah radiasi langsung. Jendela yang cukup lebar dilindungi oleh gorden memang ya. Jadi memang kadang kalau tetap gorden bisa membantu ya, membantu. Ventilasi udara untuk pengawan alami. Ya, jadi kita memang di sini jika kita menyebut tropis, tempat tinggal kita tropis, maka kita mengurangi penggunaan penghawaan buatan ya, atau AC ya. Memperkecil luas permukaan yang menghadap ke timur dan barat. Nah itu memang agak sulit karena posisi kita dapat couplingnya di mana, kan agak sulit. Orientasi bukaan jendela ke arah utara selatan, karena memang alirannya begitu. Melindungi permukaan bangunan dengan lapisan material winter shield, ya, karena lapisan material itu memang tujuannya untuk keawetan dari bangunan kita. Bangunan umumnya berwarna terang mencegah penyerapan panas. Karena kalau seperti warna hitam atau gelap-gelap biru tua itu kan dia menyerap panas. Ya, material eksterior lebih baik menggunakan material low maksudnya low itu
Jadi dia materialnya memantulkan panas. Ya. Lebih baik material lokal daripada impor. Biasanya itu kalau untuk yang eksterior, karena kalau bahan lokal dia tentunya dia sudah beradaptasi ya, bahan bangunan lokal beradaptasi dengan iklim yang ada, iklim tropis. Tapi kalau bahan bangunan dari luar belum tentu keawetannya. Ya, makanya dia mungkin kalau interior mungkin, karena kalau interior dia tidak terkena panas ataupun hujan ya. Vegetasi pada bangunan digunakan sebagai unsur peneduh di siang hari. Nah itu juga sangat penting vegetasi. Nah, kalau kita melihat sebentar ini saya naikkan dulu sebentar. Nah, saya snapping dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Hasil tradisional, ya. Kalau kita melihat hasil tradisional, kita lihat saja sepintas. Maka kritisan yang ada biasanya dia lebar, ya. Malah kadang terasnya itu, teras di depan pintu utamanya itu juga tertutup. Makanya ada kolom-kolom di depan itu karena dia melebar sampai jauh. Makanya dia ada kolom-kolom penyangga juga, ya. Jadi contoh arsitektur tropis yang paling mudah ditemui adalah pada arsitektur rumah tradisional di Indonesia. Ya. Banyak arsitektur tradisional dan arsitektur vernakular di Indonesia merupakan arsitektur yang beradaptasi baik dengan lingkungan tropis, beradaptasi baik ya dengan lingkungan tropis. Misal kita lihat pada arsitektur rumah Joglo, rumah Bali, rumah Minang, dan semua rumah tradisional biasanya begitu. Atap segitiga dengan obstek yang lebar, ya, bentuk segitiganya itu di mana air hujan dari cepat mengalir ya, menandakan gaya arsitektur tropis yang sederhana dan mendasar. Dalam mengatasi, kalau kita melihat arsitektur kolonial, ya, kita melihat arsitektur kolonial, itu pun walaupun mereka orang asing yang mendesain, merencanakan, tapi mereka mencoba mensiasati iklim tropis yang panas di Indonesia, di mana pada atap mereka buat bukaan-bukaan pada atap, ya. Jadi udara panas di dalam atap itu didorong keluar, akan didorong keluar. Ya, tujuannya untuk itu. Jadi kita lihat sepintas bukaan-bukaan yang ada di sini itu pun banyak, ya. Ada yang jendela, ada yang betul-betul jendela, ada yang bukaan hanya bukaan untuk pemasukan itu. Biar kita lihat kan double itu, ya. Atas bawah, yang bawah tentunya jendela biasa, yang atas yang untuk udara atau cahaya alam supaya masuk. Untuk rumah tinggal itu bangunan umum ya, yang kiri dan yang atas. Rumah tinggal kita lihat ya begitu gaya kolonial itu mepet, coba angin-anginnya kan mepet ke atas. Nah, karena memang harapannya udara dari luar bisa mendorong udara panas yang ada di dalam rumah itu. Tujuannya kan seperti itu, ya. Dan biasanya terus hanya ini di sini teras tidak tertutup, dia tidak berkanopi terasnya. Nah ini yang menimbulkan panas udara yang bisa masuk ke dalam. Kalau kita lihat rumah lama, ini rumah lama tadi, rumah kolonial itu
itu biasanya dia double. Pintunya double, ada pintu kayunya, dan ada pintu kacanya. Ya. Pintu kayunya tentunya dia apa namanya, untuk keamanan. Sedangkan kenapa dia pakai pintu kaca, supaya sinar itu masuk. Jadi walaupun ditutup pintunya, dia tetap apa namanya, tetap terang karena sinar masuk. Itu untuk supaya sinar tidak begitu masuk banyak, maka kita lihat itu bisa, sepintas kita bisa melihat ada filtrasi ya. Filtrasi semacam korden ya, korden yang transparan adalah filtrasi ya. Nah, filtrasi inilah yang membuat terang, tetapi tidak masuk banyak, itu maksudnya tidak 100% masuk cahaya. Ya, karena mereka juga butuh cahaya juga ya. Biasanya kan di daerah di Malang atau di Bandung gitu kan, begitu untuk rumah tradisionalnya. Nah, kalau rumah tropis yang modern, tadi yang gayanya lama, kolonial maupun yang tradisional lama. Nah, terus apakah harus itu? Ya tidak. Kita kan bisa menciptakan desain-desain sendiri. Atau tropis jika modern, maka kita lihat sepintas ini gambarnya kan atapnya atap pelana saja. Ya, di mana atap pelana itu kalian juga bisa jelas ya, yang sebelah kanan itu ada yang sebagian elemen atapnya transparan, tapi dia tidak tahu bawahnya itu ruang apa. Tapi ini salah contoh-contoh arsitektur tropis yang modern yang diterapkan. Juga apa namanya, vegetasinya di sini paling tidak untuk ground covernya dia menggunakan rumput atau apa ya, tanaman perdu, di mana panas itu radiasi panas tidak terlalu karena sudah kena rumput ya. Berbeda kalau itu terkena apa namanya, beton atau keramik ya. Itu tentunya radiasi panasnya akan memancar masuk ke dalam. Ya, di sini kalau yang kanan sudah terlihat bayangannya, dia sangat lebar sekali tulisannya, ya menjeruknya. Nah, sedangkan yang kanan itu memang ruangannya, kalau kita melihat tingginya atap itu dan apa keri ya itu yang digunakan, dia memang betul-betul memasukkan sinar matahari yang banyak dalam ruangan tersebut. Ya, jadi tergantung itu yang kembali lagi tergantung fungsi dari ruang, terus bagaimana kita sebagai arsitek memanfaatkan keadaan kondisi dari alam. Ya. Jadi terbukanya bagaimana, atau ini untuk apa, nah, itu tergantung kita. Ini juga, ini kalau kita lihat modern ya, walaupun modern tapi dia tropis, bisa dikatakan minimalis atau modern. Kalau lihat garis-garisnya bisa minimalis ya. Kan minimalis prinsipnya kan garis vertikal horizontalnya itu terlihat jelas itu ya. Ini juga rumah yang kiri ini bukan tradisional, dia modern ya. Nah, ternyata dengan arsitektur tropis kita bisa membuat atau mendesain suatu rumah yang menarik ya. Rumah yang menarik tentunya tetap memanfaatkan, tetap berpegang pada ketentuan tropis ya. Dia kalau lihat ini sama-sama pelana, ini pelana ya, tadi ya pelana. Pelana cuman dia satu sisi dipanjangkan dengan disokong oleh dua kayu ya, dua kayu ya masing-masing ya, seperti penyokong atau skor ya. Sedangkan yang kanan adalah atap, ketika atap tradisional dia pakai panggang P ya. Panggang P itu atapnya seperti ini. Jadi agak kebalik ya sekarang dengan yang dulu. Kalau dulu
joglo bangsawan, apa namanya, limas tuh menengah lah, limas menengah. Plana itu atap kampung, jadi masuk rakyat jelata. Apalagi Panggang P namanya aja Panggang P. Panggang P itu memanggang ikan P, jadi termasuk klasifikasi atap yang rendah ya. Kan ada 5 itu, tajuk, ada tajuk untuk atap-atap bangunan ibadah di masjid, ya. Ada gereja yang pakai tajuk juga ada, ya. Jadi vihara itu tajuk ya. Jadi tajuk itu memusat, ya, atapnya memusat di tengah, itu tajuk. Terus joglo biasanya pejabat. Joglo itu karena tumpang sarinya juga terlihat mahal, maka biasanya dia bangsawan zaman dulu ya, zaman dulu. Nah, terus setelah itu keempat adalah kampung atau plana itu untuk rakyat jelata, dan yang terakhir adalah Panggang P. Ya, Panggang P itu hanya untuk namanya Panggang P itu manggang ikan P, dan biasanya hanya untuk kios zaman dulu. Nah, tapi sekarang enggak. Malah atap-atap Panggang P atau miring separuh itu banyak digunakan ke rumah tinggal ataupun resort, jadi dia lebih apa ya, plana dan kampung dan itu Panggang P itu lebih gampang dipadukan dengan alam sekitarnya dibandingkan mungkin bukan berarti Joglo tidak bisa, tapi lebih mudah mengkreasikan kelihatannya, ya. Itu Mas Robi sebentar saya. Baik, itu adalah kuliah kita hari ini. Memang tidak perlu panjang lebar dulu. Jadi kemarin sampai hari ini kita sudah dasar-dasar membuat bangunan sudah ya, kuah sudah, unsur sudah, terus tentang struktur tambahan tropis ini memang nantinya tugasnya ke harus menggunakan struktur tropis. Ya. Nah, tugasnya begitu. Jadi saya kira hari ini cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi kayak seperti kalian kalau pas mendesain PA3 kayaknya, PA3. Jadi Feng Shui itu seperti gabungan antara PA3 dan TRD, tata ruang dalam. Ya. Jadi PA3-nya Pak Choi ya, terus TRD-nya Pak Lukman ya. Nah, itu Feng Shui itu gabungan seperti itu. Jadi ada denah, tapi tanpa potongan nggak usah. Denah, eksteriornya, terus apa namanya, interiornya, ya begitu. Ada lagi mungkin banyak. Nanti saya ketemu lagi, saya beri contoh-contoh tugasnya. Ada ya, yaitu apa, penyajian tugasnya.
Ini saya belum menyiapkan hari ini. Saya pikir ya udahlah, hari pertama kita puasa, jadi saya belum sempat menyiapkan untuk contoh-contoh yang telah dibuat kakak kelas yang lalu. Mungkin ada lagi. Ini sebentar, saya mau tanya. Ini kalau gitu semester 6 semua ya? Semester 6 semua atau ini? Kalau gitu semester depan ada pra-TA ya? Oh ya udah. Ya semoga aja nanti cepat. Bagi yang apa transfer nggak masalah, artinya kan kita tahu yang lama-lama tahu. Bagi yang tidak transfer malahan, coba dicek lagi mata kuliah yang sebelumnya, yang awal-awal mungkin ada yang belum lulus. Ya. Kadang-kadang kelewatan itu. Ya, malah tadi sebenarnya ada mahasiswa kelas C, apa saya namanya? Dia menanyakan dia itu ini semester 6 pra-TA. Ini ya begitu dia lulus ini kan pra-TA, terus TA. Nah, semester ternyata dia itu setelah ngitung itu estetika bentuknya semester 2 itu belum lulus. Kalau belum lulus padahal ini genap. Genap dia, saya tanya kenapa nggak cukup SKS-nya IP-nya mungkin nggak cukup ya, jadi nggak bisa ngambil. Nah, semester depan kan ganjil, kan 2 itu tidak ada, pelajaran-pelajaran genap kan nggak ada. Nah, otomatis kan dia akan mengambil di semester terakhir 8. Nah, 8 itu pada sudah TA. Ya kalau lulus. Nah, itu pertanyaan kan begitu. Jadi namanya persiapkanlah. Jadi kan memang seharusnya itu semester 8 itu tuh sudah clear. Artinya begitu semester 8 ambil TA itu lainnya sudah lulus semua. Ya. Jadi tidak ada yang berutang lah, tidak ada yang berutang. Nah, terus kelulusannya ya C sudah cukup, sudah lulus lah C. Ya. Bisa saja ini masih misalkan kamu ya mungkin ada juga kan tidak menutup kemungkinan ada yang mahasiswa lama, artinya karena dia bekerja, karena itu jadi pokoknya dia asal lulus itu. Nah, itu masih diperbolehkan, nilai D itu masih diperbolehkan maksimal tapi 2 mata kuliah. Dan bukan mata kuliah yang pasti PA nggak bisa. Ya. Struktur yang enggak. Ya. Jadi kalau mata kuliah yang lainnya masih boleh, misalkan lingkungan, feng shui ini masih boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi maksimal 2 angka D, 2 nilai D. Ya. Jadi kalian mau coba cek dulu, jangan sampai kelupaan. Ya, nah itu kasusnya juga kelupaan dia. Ada. Terus ada satu lagi yang putra itu siapa namanya? Januar itu juga kelupaan dia. Dia masih berutang mata kuliah komputer. Kan jadi kadang-kadang si mahasiswa lupa, dosen walinya tidak mengingatkan, atau baru teringat sudah pada akhir-akhir semester. Nah kalau pas akhir semester itu semesternya genap bisa nggak apa-apa. Ada yang nggak bisa. Contohnya begini. Jadi ada mahasiswa sudah TA, semuanya sudah lulus, dia merasa sudah lulus semua. Terus mau TA, mau mendaftar TA, ternyata dicek itu transkripnya ada satu mata kuliah nggak lulus, belum lulus. Nah, masih dapat E. Nah, mata kuliah itu adanya di semester ganjil. Dia lupa semester ganjil kemarin tidak mengambil. Pas semester genap begitu mau TA, ya nggak bisa. Termasuk dia cuti setahun, cuti 1 semester itu gara-gara tidak bisa ngambil, tidak bisa belum tuntas 1 mata kuliah itu. Nah, jadi usahakan jangan sampai begitu. Ya, mungkin
Kalau bareng satu mata kuliah masih punya, misalnya satu mata kuliah diambil bareng itu mungkin masih ada kebijakan bisa. Kalau satu mata kuliah, jadi TA satu mata kuliah sama satu mata kuliah apa ya? Nah, misalkan feng shui atau lingkungan atau apalah, ya. Nah itu pas diambil bareng, tapi si mahasiswa harus menghubungi dosen yang bersangkutan supaya dia harus menguji sebelum TA itu selesai. Kan bareng karena bareng. Nah, karena bareng itu dia harus ya izin kebijakan dosen tersebut, nilai harus keluar sebelum TA selesai. Ya, jangan sampai TA-nya sudah selesai, lulus, mata kuliahnya belum keluar atau udah lulus, itu malah lebih parah ya. Jadi itulah kenapa saya selalu mengingatkan, sebabnya sepele tetapi begitu kamu kena lumayan satu semester cuti itu. Jadi begini, cuti itu boleh-boleh saja, tapi cuti itu kalian dikenakan biaya SPP ya, SPP kita kena. Yang bebas cuti itu hanya SKS nggak bayar karena nggak kuliah ya. Terus apa uang-uang yang lain tuh bebas, misalkan ada dana sumbangan tuh tiap ganjil tuh kayak kelihatan genap dan ganjil kan berbeda itu mainnya, selisih 300.000 ya. Nah selisih 300.000 itu, nah pas kalau kamu pas cuti itu, nah kamu tuh nggak perlu bayar itu. Tetapi SPP yang 1,1 juta 250 itu kena. Jadi jangan kadang-kadang anak mahasiswa kan sibuk sedikit cuti yang mesti gitu. Nah jangan begitu, apalagi kalau apa namanya oh saya belum mampu melunasi, mending apa maju ke WD2, ke wakil dekan 2 bagian keuangan itu. Nah, minta keringanan dalam membayar, keringanan waktu ya, maksudnya keringanan waktu, tidak, bukan menurunkan ya, keringanan waktu dan bayar. Nah itu malah mending. Tetapi jika cuti, maka malah memperberat kamu sendiri. Sudah nggak kuliah, kebebanan membayar SPP. Nah itu yang pertama. Nah, jadi diperhatikan siapa yang punya keinginan cuti itu diperhatikan. Kecuali kalau kamu, saya mau cuti Pak, kenapa? Ada proyeknya, proyeknya seberapa? Besar sekali, anunya kontraknya, wah itu nggak apa-apa, masih mending lah, masih mending. Tapi kalau cuti hanya hal kecil ya mending janganlah. Atau beda lagi kalau dengan sakit ya, sakit itu cuti ya namanya sakit kok, beda lagi. Ya. Saya tidak bisa mengikuti perkuliahan kalau ada dia sakitnya cukup lama, diperkirakan lama, boleh-boleh saja ya. Ya begitu aja. Ini mungkin tadi hanya tambahan saja dari saya. Jadi nanti tugas mungkin pada pertemuan berikutnya saya keluarkan itunya tornya nanti. Itu gampang, itu seperti PA. Kamu menulis PA3 masih bisa. Nah, cuma nanti dengan noto-noto itu noto-noto apa alat kuat dan unsur itu yang agak sulit ya. Demikian, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.